Sebelumnya, kita telah belajar mengenai laju reaksi. Reaksi akan berlangsung karena adanya tumbukan dari zat yang terlibat dalam reaksi. Dalam reaksi kimia yang melibatkan berbagai paksa atau zat yang terlibat dalam reaksi yang memiliki paksa yang berbeda dan melibatkan beberapa faktor dalam mempercepat suatu reaksi kimia. Hal ini berlaku dalam kesetimbangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep kesetimbangan. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini diharapkan dengan mempelajari materi ini melalui pembelajaran dengan podcast peserta didik dapat menjelaskan keadaan setimbang dinamis, mengidentifikasi reaksi yang termasuk dalam kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang konsep kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis kita dapat memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat kertas dibakar, tentunya tidak akan bisa kembali menjadi kertas seperti semula. Reaksi tersebut digunakan sebagai reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik. Nah, ini yang dinamakan sebagai reaksi irreversibel. Kemudian yang berikutnya adalah tentang reaksi reversibel. Dalam kehidupan sehari-hari sulit menemukan reaksi yang dapat balik. Proses reaksi yang terjadi umumnya searah atau tidak dapat balik. Akan tetapi di laboratorium maupun dalam proses industri banyak sekali yang dapat balik. Reaksi yang dapat balik tersebut disebut reaksi reversibel. Apabila dalam suatu reaksi kimia, kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi kiri, itu dinamakan keadaan setimbang. Reaksi kesetimbangan digambarkan dengan arah tanah panah bolak-balik, berbeda dengan irreversible tadi yaitu panah satu arah, banyak ke kanan. Yang dinamakan juga reaksi berkesudahan, kalau reversible reaksi tidak berkesudahan. Apabila air berada dalam ruang terbuka, tidak mungkin molekul air akan kembali lagi sehingga uap yang terbentuk akan habis. Uap yang terbentuk tidak dapat melepaskan diri dan akan bertabrakan dengan air di permukaan dan akan kembali pada cairan, dengan kata lain mengembun. Pada awalnya, kecepatan pengembunan rendah saat terdapat sedikit molekul dalam uap. Penguapan akan berlanjut dengan kecepatan yang lebih besar daripada pengembunan. Oleh karena itu, volume air akan menyusut dan molekul-molekul uap akan bertambah. Bertambahnya molekul-molekul air dalam molekul uap tersebut mengakibatkan molekul-molekul tersebut saling bertabrakan dan bergabung dengan cairan. Pada akhirnya, kecepatan penguapan dan pengembunan akan sama. Keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat bereaksi dinamakan kesetimbangan dinamik. Reaksi kimia yang dapat balik atau zat-zat produk dapat kembali menjadi zat-zat semula disebut reaksi reversibel. Itu terjadi dalam kesetimbangan kimia. Nah, ini kita perhatikan ciri-ciri kesetimbangan dinamis itu seperti apa ya. Yang pertama, reaksi berlangsung secara terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Jadi, pada ruang tertutup suhu dan tekanan. Ketiga, kecepatan reaksi ke arah produk atau hasil reaksi sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan atau zat-zat bereaksi. Tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel tidak dapat dilihat. Nah, setiap komponen tetap ada. Pada reaksi kesetimbangan, peruraian gas N2O4 menjadi gas NO2 tercapai keadaan setimbang saat kecepatan terurainya N2O4 atau dinitrogen tetraoksida sama besarnya dengan kecepatan membentuk kembali dinitrogen tetraoksida.
Dalam sistem terbuka di alam sekitar kita terjadi kesetimbangan kimia atau reaksi bolak-balik dua arah atau reversible, yaitu reaksi siklus oksigen, siklus air, dan siklus nitrogen. Dengan adanya kesetimbangan kimia, reaksi reversible atau dua arah, maka makhluk hidup tidak kehabisan oksigen untuk bernapas dan tidak kehabisan air untuk keperluan sehari-hari. Waktu untuk mencapai kesetimbangan antara reaksi satu dengan reaksi yang lain itu sangat berbeda. Ada reaksi yang mencapai kesetimbangan begitu zat tersebut dicampurkan, ada juga reaksi yang memerlukan waktu yang lama. Contohnya reaksi yang ketika dicampurkan dia langsung bereaksi, itu pada reaksi antara besi 3 dengan ion tiosianat pada Fe3+ dengan SCN- menghasilkan ion FeSCN2+, 2 tiosianat. Akan tetapi ada beberapa reaksi yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesetimbangan. Misalnya reaksi antara gas hidrogen dengan gas nitrogen membentuk amonia. Yang reaksi tersebut akan berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu memerlukan waktu berhari-hari untuk mencapai kesetimbangan meskipun diatur pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, pada kesempatan berikutnya, tadi kan kita sudah belajar tentang kesetimbangan dinamik ya. Saat ini kita akan belajar tentang kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Pertama, tentang kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fase atau semua fase yang terlibat dalam reaksi sama. Contohnya pada reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Nah, ini kan semua fasenya sama. Biasanya yang paling banyak yang fase yang sama adalah dalam bentuk gas. Itu dengan diperhatikan fasanya itu biasanya dilihat diperhatikan dalam persamaan reaksi kimia ditandai dengan lambang G yang ada di dalam kurung. Kemudian kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri atas dua fase atau lebih atau fasenya berbeda. Contohnya pada reaksi antar penguraian atau reaksi kesetimbangan kalsium karbonat CaCO3 fasenya solid dilambangkan dengan S, kemudian akan membentuk CaO atau kalsium oksida dan karbon dioksida, gas karbon dioksida. Nah, di situ ada perbedaan fasa. Ya, jadi di kelas 10 semester 2 tentang larutan, tentang stoikiometri, anak-anak harus mengingat kembali tentang fasa-fasa dan lambang-lambangnya. Nah, demikian pembelajaran kita tentang konsep kesetimbangan dan kesetimbangan homogen dan heterogen. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, pada materi berikutnya juga. Terima kasih.